Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Dan saya tetap berdoa buat kita semua supaya dalam perlindungan dan penyertaan-Nya Tuhan. Sebelum itu mari kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur bahwa segala sesuatunya saat ini yang kami alami itu baik di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, pernyataan Tuhan dan anugerah berkat marifat daripadamu menyertai kami sepanjang hari ini. Dan kau memimpin ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami alaskan doa ini ke dalam tangan kuasamu, penyertaan dan berkat daripadamu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi pada hari ini. Kita masuk di hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi kita mencari Tuhan. Mari kita menikmati hari Tuhan. Setiap musim yang kita lalui bersama dengan Tuhan, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. The
Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kembali kami masih diizinkan untuk mendengar, men-sharekan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau singkapkan dan Kau berikan kepada kami hikmat untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua diberkati dan kami semua menerima sukacita pada pagi ini. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang namanya penderitaan, masalah adalah sebuah kata yang paling tidak disukai oleh kebanyakan orang. Penderitaan itu merupakan penghalang, pengganjal kesuksesan atau yang namanya berkat. Mengapa penderitaan atau masalah itu menghampiri kita yang katanya kita ini adalah anak Allah, biji matanya, kesayangannya? Saudara, suka tidak suka, setuju tidak setuju, percaya atau tidak percaya, saya mau tegaskan bahwa yang namanya masalah, yang namanya persoalan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan seharusnya bersyukur, karena di dalam Efesus 3 ayat 20, mari kita buka sama-sama, berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dahsyat bukan? Ternyata pikiran kita itu memiliki kualitas dan daya jangkau yang sama dengan kuasa doa. Selama ini ada begitu banyak energi, waktu yang kita sia-siakan, yang kita pakai untuk memikirkan masalah dan penderitaan yang tidak banyak bermanfaat bagi diri kita. Sehingga saat badai penderitaan itu datang, pikiran kita ikut terbawa, pikiran kita ikut terpengaruh akan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, supaya pikiran kita tetap terjaga, Yesus pergi ke surga. Yesus pergi ke surga untuk mengirim yang namanya Roh Kudus, gunanya sebagai penolong bagi kita semua. Roh Kudus akan menjaga pikiran kita. Roh Kudus akan membuat kita bisa terbebas dari yang namanya jerat iblis. Karena Tuhan tahu iblis kerjanya hanya mengelilingi dan mencari mangsanya. Ayub 1 ayat yang ke-6 dan ke-8, mari kita baca bersama-sama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, Ayub yang taat, Ayub yang saleh pun tidak luput dari yang namanya incaran iblis. Dia menderita, dia penuh dengan masalah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita jaga pikiran kita dari berbagai hal-hal negatif yang sering kita dengar, yang sering disajikan di depan mata kita. Padahal pikiran itu, padahal berita itu tidak benar dan tidak baik. Mari kita fokus, mari kita arahkan pikiran kita kepada kebenaran dan janji-janji Tuhan. Lamanya ujian yang dihadapi Ayub itu ditentukan oleh sikap dan pikirannya. Memang tidak mudah menghadapi situasi sukar yang dia alami oleh Ayub saat itu. Coba kita bayangkan, dalam satu hari ia kehilangan harta bendanya.
Dia juga kehilangan 10 anak kesayangannya. Sakit kulit yang dialaminya secara mendadak itu sangat menakutkan. Bahkan dia ditinggalkan oleh istrinya. Semua terjadi dalam waktu yang bersamaan. Namun mari kita perhatikan. Selama Ayub bisa menata pikirannya, selama Ayub bersikap dan berkata benar, maka Ayub bisa lulus dari ujian ini. Ayub bisa keluar dari penderitaan dan masalahnya. Iblis berhasil merusak pikiran kita sehingga kekuatan doa yang harusnya mengalir keluar dari kehidupan kita menjadi terhambat. Tapi seandainya pikiran kita terus terfokus, pikiran kita terarah kepada firman dan janji Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan. Kita akan mendapat berkat. Kita akan mendapat yang namanya pelipatan ganda daripada Tuhan. Kita lihat bagaimana kisah Ayub selanjutnya. Kita buka di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Penderitaan, masalah boleh mengelilingi atau datang menghampiri kita. Tapi kita harus menjaga pikiran kita agar tetap terarah padanya. Maka waktu kita tertuju pada Tuhan, disitulah berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Bagaimana respon saudara pada pagi ini? Apakah kita hanya mau menerima yang baik? Dan kita tidak mau menerima yang buruk? Janganlah kita seperti istri Ayub. Dalam Ayub 2 ayat yang ke-9 kita lihat bersama-sama. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk dari kesemuanya itu? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, hidup ini sebenarnya ada dalam satu paket yang namanya baik dan buruk, senang dan susah. Semuanya ada dalam satu kesatuan yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Bila suatu ketika kita kena giliran, bila suatu ketika kita sedang menghadapi yang namanya masalah atau penderitaan, jalani hal-hal yang buruk dan susah, maka marilah kita jalani dengan tabah dan tetap bersyukur. Karena hanya itulah kunci kekuatan dan berkat Tuhan. Amin. Biarlah masalah, penderitaan yang mungkin saat ini banyak orang sedang alami, asalkan pikiran kita terarah, pikiran kita tetap tertuju kepada berkat dan janji Tuhan, maka kita akan bisa menerima berkat dan sukacita di masa pandemi ini. Tuhan akan tetap menyertai kita. Amin. Mari kembali kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau memberikan pikiran-pikiran yang positif dalam kehidupan kami. Engkau menaruh dalam kehidupan kami hikmat dan pengetahuan. Oleh karena itu biarlah mata hati kami boleh tertuju, boleh terarah kepada panggilan surgawi. Sehingga kami akan menerima berkat dan janji Tuhan.
Ampuni Tuhan akan dosa dan kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan, baik yang disengaja maupun tidak Tuhan. Sehingga itu yang menghambat segala sumber berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan kita katakan, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, kita akan mengangkat tangan kita untuk kita menikmati dua berkat dari Tuhan. Haleluya. Bapa, hamba mengangkat tangan, kiranya Engkau turun tangan memberkati kami yang ada di rumah dengan keluarga. Biarlah Engkau memberkati keluarga kami, memberkati usaha dan bisnis kami, memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, memberkati kuliah dan sekolah kami. Maka demi itu biarlah kami akan menerima berkat daripada Abraham, Ishak dan Yakub dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari kita naikkan doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Aku
tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas